Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 1771 Usia tidak menjawab, dering ponsel yang merdu berdering lagi, dan panggilan itu datang lagi. Dia masih bertarung, kali ini Usia mengangkat teleponnya, tetapi alih-alih menghubungkannya, dia mengulurkan tangan dan mematikannya. Di sisi lain, Henry berdiri di koridor remang-remang dengan ponsel dekat dengan telinganya. Dia mendengar suara mekanik wanita datang dari ujung itu, "Maaf, telepon yang Anda panggil dimatikan." Dia langsung mematikannya. Henry memegang sebatang rokok di antara dua jari ramping di tangan satunya. Dia membawa rokok ke bibirnya dan menyesapnya. Dia tertawa karena marah. Saat dia mengeluarkan kepulan asap, dadanya membuat dia dang rokok di bibir tipisnya. Dia menggantung kelopak matanya yang tampan dan mengirim WeChat dengan kedua tangan. "Jangan biarkan dirimu jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Pada saat ini, ketuk pintu di pintu masuk koridor diketuk, dan pengantin pria Holden datang. Holden berdiri di dekat pintu dan menatap Henry kali ini. Pria tampan dan pria itu ada di sana untuk menelan awan dan mengusir kabut, meletakkan jari-jarinya yang kurus di tombol telepon, mengetik dan menghapus bagian itu sekarang. Tidak tahu, ketika dia mengirim sesuatu, matanya yang panjang dan sipit mengarah ke atas, dan selera pria dewasa itu secara tidak sengaja jahat dan mempesona. Jika ada beberapa gadis yang berdiri saat ini, mereka akan tersipu karena dia. Holden berkata, "Oke, jangan bicara, ini sebuah pertunjukan." Henry menoleh dan menatap Holden samar-samar dalam kepulan asap. "Bicara, apakah saya bersikap begitu jelas?" Holden memandang asbak. Saat ini banyak puntung rokok di asbak. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Kamu menjadi perokok berat akhir-akhir ini. Pada pandangan pertama, Anda sangat marah dan penuh kasih sayang. Anda tidak puas dengan penampilannya. Jadi, Anda ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan apinya." Henry memasukkan kembali telepon ke dalam saku celananya, lalu mengambil rokoknya dan menjatuhkan abu merah tua itu. Dia tersenyum tanpa menyangkalnya. "Semua orang tahu dia menginginkannya. Apa rencanamu untuk Usia?" Holden bertanya tiba-tiba. Apa yang Anda dengar adalah apa yang saya tanyakan. Banyak sekali. Ibumu, kakekmu, dirimu sendiri. Kamu begitu terikat dengan Usia, kamu tidak ingin memikirkannya. Kamu juga seorang bos besar. Kamu berusia 30 tahun. Kamu tidak memikirkannya. Pernah menetap dan menemukan wanita yang baik untuk memulai sebuah keluarga. Holden dan dia adalah saudara baik yang tumbuh dengan mengenakan celana selangkangan, dan mereka menanyakan kebenaran sekarang. Henry mengangkat kepalanya, perlahan mengembuskan asap dari bibirnya yang tipis, lalu melengkungkan bibirnya dan tersenyum. "Wanita yang baik? Kamu belum tahu. Saya tidak suka wanita yang baik. Aku hanya menyukai wanita jahat, wanita cantik yang buruk." Holden tertawa dengan marah. Dia melangkah maju dan menendang Henry. "Saya pikir Anda telah terpesona oleh Usia." "Wanita cantik yang jahat? Siapa lagi selain Usia?" Celana hitam Henry dengan cepat menambah jejak, tapi dia tidak peduli. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. "Ketika saya masih sangat muda, saya pergi ke perusahaan untuk mencari ayah saya dan melihatnya dengan sekretaris mudanya, mengacu pada S. Nova. Pada saat itu saya pikir saya akan menjadi seperti dia di masa depan." Bab 1772. Dalam kognisi saya, kekuasaan dan uang disertai dengan kepikunan, dan wanita adalah hal yang menyenangkan dan hiburan. Belakangan, saya bertemu Usia. Setelah bertemu dengannya, saya menemukan bahwa saya tidak boleh menjadi orang seperti ayah saya, karena di masa depan saya tidak memiliki rencana untuk menikah atau memiliki anak. Saya tahu betapa hina gen saya sendiri. Saya tidak ingin merugikan generasi berikutnya. Holden berdiri di dekat Henry. Dia tahu seperti apa lingkungan keluarga tempat Henry dibesarkan. Ketertarikan adalah gen dari keluarga Lu dan pengaruh dari keluarga aslinya. Jika tidak ada kecelakaan dalam hidup, Henry seharusnya menjadi Carton kedua, berteriak dan menjerit, tapi Usia muncul. Usia adalah sinar matahari dalam hidup Henry. Holden memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. "Tapi, aku melihat sikap Usia saat ini. Dia hanya ingin bermain denganmu." Henry tidak tahu hal konyol apa yang dia pikirkan. Dia mengangkat mata sipitnya. "Itu benar, aku juga ingin bermain dengannya untuk waktu yang lama." Melihat ekspresi mencurigakan Henry, Holden hanya bisa menendangnya lagi. "Cepat bangun. Pernikahan akan segera dimulai." Dan Elena sangat cemas, karena ayah dan ibunya belum datang. Terakhir kali Elena melihat Daddy dan Mommy masih di Companion Palace. Setelah mendengar kabar Brian, dia dan Holden buru-buru pergi. Elena mengeluarkan ponselnya dan menelepon Diana. Panggilan di ujung itu dengan cepat tersambung, dan suara Diana dengan cepat dilewatkan. "Hei, bayi perempuan. Mumi,
Kapan kamu akan datang? Aku sudah lama menunggumu. Gadisku sayang, aku sudah di jalan, dan aku akan segera ke sana. Mumi, apa kamu sudah melihat ayah, Juvenel? Tidak, terakhir kali dia pergi, saya tidak pernah melihatnya lagi. Elena mengerti maksudnya, dan itu adalah dua kata, melarikan diri, Bu. Apakah kamu bertengkar dengan ayah lagi di istana pendamping? Saya tidak membantahnya, tapi dia menghalangi saya untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang, ini menghasilkan uang lagi. Elena tahu bahwa ibunya adalah penggemar uang kecil, tetapi ada alasan untuk ini. Betapa sulitnya kehidupan di negeri kuno, negeri ajaib tahun ini, ketika ratu generasi ke-7, Diana pernah melarikan diri, tetapi dia kembali lagi. Ketika ibu mertuanya masih hidup, dia pernah berkata bahwa di antara ratu yang dia bawa, Diana adalah yang paling keras kepala, tetapi dia memiliki intinya, dan dia tidak berperasaan tetapi tersembunyi dalam yang terbaik dan ketulusan dunia. Mungkin Diana bukan ratu terbaik, tapi dia membawa kembali banyak uang di tahun-tahun yang paling sulit, mengisi perut orang-orang Wonderland yang lapar dan dingin, meninggalkan yang tua tanpa dukungan, dan para manula yang dapat disembuhkan dan anak-anak memiliki rumah yang stabil. Dia membuat orang miskin bahagia, tanah itu melahirkan bunga-bunga yang enak, dia memberi makan semua orang secara setara, tapi dia adalah ratu terbaik di negeri ajaib. Mumi, sekarang kita telah merevitalisasi Wonderland. Kita kaya, Anda memiliki menantu yang kaya, Anda tidak perlu menghasilkan uang lagi, Elena tersenyum. Pada saat ini, Diana baru saja turun dari pesawat, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mengangkat bibir merahnya dan mendesah puas, anaknya akhirnya dibesarkan. Untuk membesarkan anak ini, dia tidak tahu berapa banyak pekerjaan yang telah dia lakukan. Dia telah membuka sekolah, mendirikan rumah sakit, dan menjalankan kelas seni bela diri. Dunia ini penuh dengan legenda. Dia telah menghasilkan uang selama bertahun-tahun, bekerja keras sebagai pekerja. Meskipun sekarang dia punya uang, dia sudah terbiasa, dia butuh uang untuk merasa aman. Aku kenal Elena, aku di sini sekarang, aku akan segera bertemu dan mengobrol. Diana menutup telepon dengan gembira dan bergegas ke pernikahan putrinya. Pada saat ini, sekelompok pengawal berpakaian hitam bergegas, "Terima kasih, tolong." Diana tidak bisa mengelak, dan langsung didorong oleh pengawal berpakaian hitam, dan hampir jatuh, sedikit malu. Bab 1773. Diana sangat marah, dan melihat para pengawal ini membersihkan lapangan dan menarik penjagaan, seolah-olah menyambut seorang pria besar. Pada saat ini, sebuah pesawat khusus perlahan mendarat di langit, dan ada sebuah surat emas besar, Li tercetak di badan pesawat-pesawat besar itu. Pesawat khusus Juvenel ada di sini, ada jeritan di telinga Diana, dan gadis-gadis muda dan cantik mencengkeram mulut mereka dan melompat kegirangan. Ah, itu pesawat khusus Juvenel Li, ya Tuhan, betapa beruntungnya kita hari ini, kita akan bertemu Juvenel, putra ibu kota kekaisaran, orang terkaya di dunia. Mari kita lihat apakah lipstik saya masih ada, saya melukis tampilan berkulit laki-laki hari ini. Menurutku pria seperti Juvenel pasti menyukai gadis yang bersih dan murni, seperti aku. Diana merasa telinganya akan tuli, dan gadis-gadis kecil di sekitarnya terus meremasnya, dia merasa sulit bernapas. Di luar dugaan, Juvenel memiliki pesona yang begitu besar, gadis-gadis kecil ini mulai menggila ketika melihat pesawatnya datang. Satu hal yang tidak bisa disetujui Diana, Juvenel, seorang pria yang tidak menyukai gadis-gadis yang murni, sangat bosan, seperti wanita yang aktif dan antusias. Apa kemudian terdengar jeritan gila lagi di telinganya? Diana mendongak, pintu kabin terbuka, dan Juvenel keluar. Hari ini dia mengenakan jas tunik hitam dengan setelan hitam dengan warna yang sama. Versi buatan tangan dari pakaian itu dengan sempurna menguraikan pinggangnya yang tinggi dan mahal. Pria berusia 40-an itu seperti segelas anggur-anggur edisi kolektor setelah pengendapan bertahun-tahun, semua orang yang melihatnya sedang mabuk. Ada pengawal kulit hitam di barisan penjagaan, dan staf bandara dengan hormat menjaga kedua sisi. Juvenel berjalan di mata publik dengan kecepatan yang tenang dan nyaring, dan segera menghilang ke saluran VIP. Dia tidak melihat gadis-gadis cantik yang tergila-gila padanya. Tentu saja, dia tidak menyipitkan mata atau melihat Diana yang menjadi salah satu penonton di kerumunan. Sepenggal cerita harian Lu Liu, ketika Christopher melihat pria tampan itu, dia benar-benar cemburu. Pada saat ini sebuah suara terdengar, "Hai, kebetulan sekali." Ketika Christopher menoleh, kebetulan dia bertemu pria tampan itu lagi. Dia memperhatikan Christopher, ini adalah calon suamimu, dia memiliki visi yang bagus. Christopher membeku, apa yang dia katakan kepada pria tampan barusan adalah, dia adalah calon suaminya. Christopher menatap ke bawah ke arah Amanda, dia mengulurkan dua tangan kecil untuk memeluk lehernya, dan Kak Sesel, pes kurus dengan manis.
Dia menyentuh bibirnya yang lembut dan harum, memberikan pukulan samar, dan melangkah mundur, tersenyum dan mengerang, botol besar cuka. Telinga Christopher merah, lalu dia menundukkan kepala dan menciumnya dengan kuat. Baik, teriakan lembut dan terkejut datang dari bibir tipisnya. Dia ingin membunuhnya untuk waktu yang lama, bibirnya penuh keharuman. Christopher sebentar dan ingin membuka mulut, tetapi dia tiba-tiba menjadi sadar, seharusnya ilegal membuka mulutnya untuk gadis sekecil itu. Bab 1774 ketika Juvenel pergi, gadis-gadis di sekitarnya menghilang dengan perasaan putus asa. Diana yang dipaksa datang ke acara penyambutan akhirnya dibebaskan. Dia membawa tasnya keluar dari lobi bandara dan naik taksi keluar. Namun, tidak ada mobil yang berhenti. Dia melihat ke waktu, takut bayinya akan cemas, jadi dia juga sedikit khawatir. Pada saat ini, mobil bisnis mewah yang diperluas perlahan melaju ke bidang penglihatan. Dia melihatnya, itu adalah plat nomor Imperial Capital, dan plat nomor itu adalah jenis yang merupakan simbol kekuasaan dan status itu tanpa hambatan di mana-mana. Mobil Juvenel akan datang. Kebetulan, Diana dengan cepat berlari ke depan dan menghentikan mobilnya. Pengemudi menginjak rem dan melihat pria di kursi belakang untuk instruksi. Tuan, seseorang menghentikan mobil. Juvenel duduk dengan anggun di jok belakang, dengan dua kaki panjang saling bertumpuk. Dia sedang membaca dokumen bisnis dengan profil yang bersih dan menawan. Mendengar suara itu, dia mengalihkan pandangannya dari file dan melihat keluar jendela. Wajah Diana yang cerah dan cerdas dengan cepat membesar dalam pandangannya. Dia berdiri di sini di jendela belakang, mengangkat tangannya untuk menyambutnya dengan antusias, dengan senyum yang sangat cerah di wajah kecilnya. Hai, Presiden Lee. Juvenel segera mengerutkan kening dengan alis pedang heroik. Dia membuka istana pendamping dan meminta putri terkaya pergi ke peron untuk menarik lalu lintas. Beberapa hari yang lalu, dia membawa orang ke istana pendamping. Ada sepatah kata dari stafnya, yang mengatakan bahwa dia menerima tamu. Juvenel hampir memuntahkan darah, wanita ini berani dan memberontak. Dia bukanlah gambaran dari kecantikan terkenal di benaknya, jadi dia pergi. Tanpa diduga, dia bertemu dengannya di sini, dan dia datang untuk menghentikan mobilnya. Juvenel menatapnya dengan senyum lebar, seolah berkata, Tuan, Lee, bawa aku jalan-jalan. Wanita ini hanya tersenyum padanya dengan sangat cemerlang ketika dia bertanya. Dia perlahan meluncur ke bawah jendela mobil, sepasang mata elang samar-samar menoleh. Nona, apakah kita saling kenal? Senyuman di wajah Diana dengan cepat membeku. Tuan Lee, kamu benar-benar bercanda ya, mau kemana? Pergi ke pernikahan putri saya. Wow, mata Diana berbinar. Merli, halo, saya ibu putri Anda, mari kita bertemu sekarang. Dia sama sekali tidak ingin peduli pada wanita ini. Dia menatap pengemudi itu dengan ringan, mengemudi. Ya Pak, pengemudi ingin menginjak pedal gas. Diana tercengang. Meskipun Juvenel yang dia kenal memiliki perut yang kecil, dia tetaplah seorang pria sejati. Mobilnya sangat besar dan sombong sehingga tidak masalah untuk mengantarnya di sepanjang jalan. Hei, Juvenel, Diana menamparkan kaca jendela mobil dengan kedua tangannya, dan langsung menunjukkan ekspresi sedih. Hari ini pernikahan Elena, apakah Anda harus melakukannya dengan cara ini? Berbicara tentang ini, Diana memompa hidungnya 2 kali. Sepasang mata yang cerah langsung memerah. Apa kamu bilang itu mudah bagiku? Elena, saya membesarkannya. Apa yang telah Anda kontribusikan sebagai ayah? Anda berkontribusi 1/3 rem. Juvenel memandang kabut yang mengepul di mata air Diana, seolah hampir menangis. Ia kaget, bukan? Sudah ada banyak orang di bandara ini, dan semua orang memperhatikan masalah Diana. Dia dikandung di bulan Oktober saja, dan saya membesarkan Elena sendirian. Saya adalah seorang ayah dan seorang ibu. Saya benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Saya tahu saya tua dan kuning. Anda sudah lama terpana oleh gadis-gadis muda dan cantik di luar, tetapi untuk pernikahan putri Anda, saya bahkan tidak bisa duduk di mobil Anda. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Saat kamu bahagia sepanjang malam, kamu masih memelukku dan memujiku karena kebaikannya, dan sekarang kamu kejam. Diana terisak sedih. Bab 1775 Engah. Senyum teredam terdengar di telinga, dan Juvenel mendongak, dan pengemudi di depan tidak bisa menahan tawa. Juvenel segera mengernyit, dan supirnya dengan cepat duduk dalam bahaya. Pak, lihat, saya tidak tersenyum, saya pasti tidak tersenyum. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul, dan semua orang menunjuk ke arah Juvenel. Umbak. Remaja, selama lebih dari 40 tahun benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari topi men tiba-tiba akan diikat di kepalanya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa dan luar biasa.
3 garis hitam di dahinya melayang ke bawah, dan dia merasa bahwa suatu hari ketenarannya akan dihancurkan oleh wanita Diana ini. Oke, jangan menangis, Juvenel berbisik. Diana bersemangat. Air mata benar-benar turun, menggantung di wajahnya. Dia menatapnya dengan lemah. Kamu masih galak bagiku, wow. Oke, Juvenel mengakui bahwa dia telah menang. Jauhkan air mata Anda dan masuklah ke dalam mobil. Baik, Diana segera mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya. Lalu Diana melompat ke dalam mobil mewah. Mobil bisnis mewah yang diperpanjang itu berlari kencang di jalan, dan pengemudi di depan diam-diam melihat ke atas melalui kaca spion untuk melihat Diana, wanita pemberani dan aneh. Tapi sebelum dia melihatnya, pengemudi merasakan tatapan dingin menimpanya, dan Juvenel melayang dengan ringan tapi penuh niat membunuh. Kulit kepala pengemudi sudah mati rasa, dan dia segera menarik kembali pandangannya, tidak berani melihat lagi. Diana duduk di samping Juvenel, dia mengeluarkan 2 tisu dan menyeka wajahnya. Juvenel meliriknya, "Kenapa, kamu tidak mengangkatnya hari ini?" Diana menjabat tangannya. Jadi pria ini berkata bahwa dia berhati-hati, dia kembali padanya terakhir kali dia berada di Companion Palace. Diana duduk tegak dan memandang Juvenel dengan serius. "Merli, kamu tampaknya membenci pekerjaanku saat ini." Juvenel mengerutkan bibirnya, apakah itu tidak cukup jelas? Apa yang harus dia panggil sekarang ibu tercinta dari putrinya? Bustad tua, apakah dia ingin dia memberinya tepuk tangan, menyombongkan diri, sebut dia keren? Diana mengerutkan alisnya. "Tuan Li, ini salahmu, Anda bisa membenci saya, tapi Anda tidak bisa membenci pekerjaan saya. Mereka semua adalah pekerja yang bekerja demi kehidupan, terlepas dari tinggi atau rendahnya. Apa yang Anda lakukan? Apakah ini diskriminasi terbuka?" Juvenel mencibir bibir tipisnya. "Lagi pula, kamu masih ingin menghasilkan uang, Diana. Menurutku kamu bisa menjual apa saja selama kamu bisa menghasilkan uang." Dia bisa melihat bahwa dia adalah penggemar uang. Diana bertanya-tanya, kenapa dia masih marah? Dia suka uang. Dia terlahir sebagai anak kaya dari ibu kota kekaisaran, dan keluarganya kaya, dan seluruh keluarga tidak haus akan satu orang untuk menghasilkan uang, tetapi baginya, dia memiliki banyak orang untuk diberi makan. Orang-orang di dunia ini, yang dapat hidup bebas dengan pikirannya sendiri, setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri. "Bapak, Li, apa aku mencuri uangmu? Apakah saya merebut uang Anda? Karena saya tidak mencurinya, apa hubungannya apa yang saya jual dengan Anda?" Kemarahan Juvenel meledak, tetapi suaranya segera berubah. "Berapa harga yang Anda kenakan untuk menjemput pelanggan?" Bab 1776 apa? Mata Diana langsung berbinar. Dia, gadis mana yang dia lihat? Bisnisnya datang begitu tiba-tiba, dia meliriknya. Ini adalah penguasa sejati dari semua Tuhan, sungguh menakjubkan untuk mendekatinya. "Bapak, Li, apa maksudmu?" Diana agak tidak yakin. Juvenel melihat cahaya yang berkelap-kelip di matanya yang berair dan mengangkat bibir tipisnya dengan lucu. 10 juta, 50 juta, 100 juta, apakah itu cukup? Astaga, Diana menghela napas. Cukup, Tuan Li. Anda benar-benar selokan, mari kita bicara. Anda lihat gadis mana dari Companion Palace, kami memiliki kartu teratas untuk Anda pilih. Juvenel mengulurkan tangannya dan mencubit rahang kecilnya dengan jari-jarinya yang ramping. Sebuah kata keluar dari bibir tipisnya, "Kamu." Diana mengedipkan kelopak matanya, maksudnya, apakah dia menyukainya? "Kenapa? Kamu tidak menjualnya? Apakah Anda tidak menjual segalanya untuk uang? 100 juta tidak cukup, 200 juta, 300 juta. Diana sangat ingin menutup telinganya. Jutaan dan ratusan juta ini pasti suara terindah yang pernah didengarnya. Cepat selamatkan anak-anak, dia hampir tidak bisa menahan godaan ini. Tapi apa? Anda menjualnya. Saya membayar untuk Anda. Anda mengatakan bahwa gadis dari istana pendamping yang akan saya pilih. Sekarang setelah saya memilih Anda tidak bahagia. Diana tidak bisa berkata-kata. 100 juta, 200 juta, 300 juta, banyak uang. Dia dapat menggunakan uang itu untuk membuat tanaman untuk mengolah bahan obat yang berharga di negeri ajaib. Dengan cara ini, banyak orang negeri ajaib dapat mencari nafkah dengan mengolah bahan obat dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Tapi, dia tidak bisa menjual. Juvenel merasa sangat senang melihat penampilannya yang kusut. Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk memikirkannya. Anda pasti telah melihat bahwa saya punya uang. Adapun berapa banyak uang yang dapat Anda ambil dari saya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Pengemudi di depan menjabat tangannya ketika mendengar kata-kata ini. Dia hampir curiga bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Dia telah bersama bosnya selama bertahun-tahun, dan bos itu sangat kaya, tetapi dia tidak pernah menghasilkan uang untuk memikat orang lain. Ini masalah membingungkan seorang wanita.
1, 2, Juvenel sudah memulai hitung mundur. Tunggu sebentar, Diana berkata dengan malu-malu, Merli, bukannya aku tidak ingin menghasilkan uang, ini benar-benar aku tidak bisa menjual. Mengapa? Karena saya sudah menikah, kata Diana. Saya sudah menikah, kalimat ini dengan cepat meledak di telinga Juvenel, dan pupil hitamnya langsung menyusut, menatapnya dengan kaget. Apa yang dia katakan tadi? Dia berkata, dia sudah menikah sekarang. Faktanya, bertahun-tahun telah berlalu dan dia juga telah menikah, adalah normal baginya untuk membicarakan pacarnya atau menikah. Cinta antara dua orang karena embun semalaman, tidak ada yang akan berhenti menunggu di tempat. Namun Juvenel masih membeku. Dia melihat bibir merahnya terbuka dan tertutup karena terkejut, dan dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja dia katakan. Diana menatapnya dan mengulanginya lagi, maaf, Tuan Li, saya sudah menikah. Beberapa detik kemudian, Juvenel perlahan kembali sadar, senyuman merah meluap dari mata Lang. Halo, Diana, kamu benar-benar baik. Saya sangat bodoh sehingga saya menghabiskan begitu banyak waktu di rumah, bermain denganmu sebagai wanita yang sudah menikah. Bab 1777. Setelah berbicara, Juvenel mengibaskan rahang kecilnya, dan mengeluarkan beberapa tisu, dan menyekat tangannya dengan keras, seolah-olah menyentuhnya adalah sesuatu yang najis dan kotor. Suasana di kompartemen mobil mewah seketika mencapai titik terendah. Pada saat ini, dia tiba di tempat, dan pengemudi dengan hormat membuka pintu belakang, dan Juvenel dan Diana turun dari mobil. Baby, sebuah suara berminyak berdering dengan cepat. Juvenel mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya dengan perut besar membuka lengannya dan bergegas menuju Diana. Bayi ini secara alami disebut Diana. Juvenel tiba-tiba menyipitkan mata Lang itu. Dia tahu pria berminyak yang pernah melakukan urusan bisnis ini, dan namanya adalah Omar Deng. Keluarga Deng dulunya adalah seorang bangsawan, tetapi telah jatuh ke dalam generasi Omar. Pria ini suka menghabiskan waktu dan minum serta menikmati keindahan. Dia memiliki lingkaran hitam dalam di bawah matanya, yang disebabkan oleh seringnya begadang pada pandangan pertama. Lingkaran hitam sendiri tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Omar sangat mendukung lingkaran hitam, memberi mereka mata hitam. Apakah ini Omar, suaminya? Dia baru saja mengatakan bahwa dia sudah menikah. Apakah karena dia menikah dengan pria ini? Omar bergegas dengan gembira, mencoba memeluk Diana. Dia berdiri diam, dan ketika dia bergegas, dia dengan cepat pindah ke samping. Pada saat ini, Omar tidak menghentikan mobilnya dan bergegas ke depan, dan hampir jatuh ke depan seolah-olah datang ke seekor anjing untuk makan kotoran. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat menangkapnya dengan tangan mereka. Omar merasa sangat malu. Dia mendelik tajam, lalu berbalik dan menatap Diana sambil tersenyum. Diana menatap Omar, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Oh, bukankah ini Presiden Li? Saat ini, Omar melihat Juvenel, matanya berbinar. Merli, aku beruntung bertemu denganmu. Juvenel berdiri di sana dengan mantel hitam tipis dan menatap Omar dengan ringan, lalu meringkuk dengan tenang di bibir tipisnya. Merdeng, siapa ini? Hahaha, Presiden Li, izinkan saya memberi Anda pengantar resmi. Ini adalah istriku yang manis, Diana, Omar berkata dengan sangat bangga. Sopir di sebelah Juvenel berkata, dan dia bahkan tidak memandangnya, mengapa sekuntum bunga tersangkut di kotoran sapi. Mata Juvenel perlahan tenggelam, dia benar-benar menikah dengan pria ini. Apakah dia memiliki masalah mata, Bapak Li? Izinkan saya memberitahu Anda, hari ini saya membawa istri saya yang cantik untuk menghadiri pernikahan putri tiri saya. Juvenel mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, lembut, dan acuh tak acuh, itu kebetulan, saya datang ke pernikahan putri saya. Sepenggal cerita harian Lu Liu, hadiah ulang tahun ke-20 Christopher. Dia berusia 20 tahun, dan Amanda menghabiskan ulang tahun pertamanya bersamanya, tetapi Amanda tidak memberinya hadiah ulang tahun untuk waktu yang lama. Christopher menunggu dan mengantarnya pulang pada malam hari tanpa menunggu hadiah ulang tahunnya. Dia kembali ke vilanya, menjatuhkan kunci mobil, dan memasuki kamarnya. Saat ini, telepon berdering dan pesan teks Amanda tiba. Di atas adalah kata-kata yang sangat singkat, Ding. Hadiah ulang tahun ada di sini, silakan periksa. Video pendek dilampirkan ke pesan teks. Christopher mengklik video pendek itu. Dalam video tersebut, Amanda berganti pakaian hitam putih. Dia mengenakan telinga kucing yang lucu di kepalanya, meletakkan tangan kecilnya di wajahnya, dan berteriak manis di sisi kamera. 3 bip, meong meong meong. Christopher menggulung tenggorokannya dan dengan cepat berlari ke kamar mandi. Di malam hari, dia berbaring di tempat tidur dan menonton video kecil ini secara diam-diam berkali-kali, dan diam-diam pergi ke kamar mandi beberapa kali.
Bab 1778. Omar terkejut dan tidak menjawab, "Apa, Presiden Li datang untuk menghadiri pernikahan putrinya? Saya belum pernah mendengar bahwa ada pernikahan kedua di sini. Saya tidak tahu siapa nama putri Presiden Li." Petik 2. Juvenel, putri saya Elena dan menantu laki-laki Holden. Petik 2. Petik 2. Omar menghirup AC dan membuka mulutnya cukup lebar untuk menelan telur. Putri tirinya tampaknya juga dipanggil Elena, dan menantu laki-lakinya adalah Chaebol Holden. Diana, yang selama ini diam, terbatuk 2 kali. "Izinkan saya memperkenalkan, ayah kandung putri saya Juvenel, suami saya saat ini, Omar." "Ya Tuhan," Omar memandang Juvenel, lalu memandang Diana, "Hei, you. Pada saat ini, Juvenel menatap Diana dengan dingin, lalu pergi. Holden tahu bahwa ayah mertuanya akan datang, jadi dia menyapanya di pintu lebih awal. Pada saat ini, sosok mengantuk Juvenel menembus garis pandang. Holden beralih ke mode doglek sejenak, dan berlari ke arah ayah mertuanya dengan tekun. "Ayah, kamu ada di sini. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama." Ayah ini membuat Juvenel mengangkat kepalanya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi kuat Holden. "Kamu tampaknya sangat bahagia." "Tentu saja ayah, saya akan menikah hari ini. Saya pasti bahagia. Saya tidak bisa seperti orang yang putus cinta, saya tidak tahan menghadapi seseorang yang berhutang miliaran kepada saya." Batuk, begitu kata-kata Holden jatuh, dia mendengar pengemudi itu terbatuk-batuk, dan pengemudi di belakang Juvenel terus berkedip ke arah Holden. "Apa artinya?" Holden kaget, lalu memandang Juvenel. Wajah tampan Juvenel sekarang, bukankah ini seperti siapa yang berhutang miliaran? "Holden, sudah berakhir," sanjungan mengenai kaki kudanya. Ayah, Pastor Juvenel tidak lagi ingin memedulikan menantu, dan segera menghilang dari pandangan. Juvenel datang ke kamar mewah. Dia melepas jubah hitamnya dan berdiri di depan jendela, dengan tenang menyalakan rokok. Biasanya ia jarang merokok, namun kini ia sangat membutuhkan bau nikotin untuk menekan kesuraman hatinya. Dia benar-benar menikah, dia tahu dia seharusnya tidak memohon padanya untuk apapun. Tapi, selama bertahun-tahun, dia telah berdiri di sana menunggunya. Dia tidak pernah melupakannya selama sehari. Malam itu, kegembiraan itu, dia telah membaca selama setengah dari hidupnya. Bahkan jika dia menemukan wanita tetapi tidak pernah menyentuhnya. Tapi bagaimana dengan dia, mungkin baginya, dia benar-benar hanya alat untuk melahirkan, teman meriam satu kali. Suaminya masih seperti Omar, dia benar-benar harus pergi ke departemen oftalmologi. Jika dia kalah dari pria yang lebih baik darinya, tentu saja, kemungkinan ini hampir nol. Lalu lupakan saja, dia benar-benar menikah dengan orang yang tak tertahankan. Juvenel benar-benar tidak tahu di mana dia kalah, memikirkan bayi berminyak Omar dan istri manis, macam apa yang dimilikinya, alisnya yang tampan tenggelam ke bawah. Mereka adalah sepasang suami istri. Apakah dia pernah mengakuinya? Bab 1779. Selama dia memikirkan hal ini, Juvenel tidak sabar untuk segera keluar sekarang, dan segera membiarkan Omar menghilang, lalu menangkapnya dan memberinya pelajaran yang berat. Dia harus membiarkannya tahu betapa baiknya dia. Juvenel menghisap sebatang rokok dengan kesal, dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Suasana hatinya selalu dibimbing oleh wanita Diana. Akui saja, dia menyukainya. Jika Anda bertanya seberapa besar dia menyukainya, maka, dia sangat menyukainya. Sekarang permusuhan dan kegelisahan yang merosot di dadanya semua karena dia hancur dalam cinta. Dan Juvenel berpikir dia konyol. Dia tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita sepanjang hidupnya, dan dia dilahirkan tanpa minat pada makhluk seperti wanita. Sudah sangat terlambat untuk menyadarkan, dan sekarang yang lain sudah setengah baya dan benar-benar jatuh cinta dengan wanita itu. Oh tidak, dia adalah wanita yang sudah menikah, dia putus cinta. Dia mengangkat tangannya dan mengusap alisnya yang tampan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kegagalan, dia benar-benar menanamnya di tubuh Diana. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan sekretaris pribadi dengan hormat berkata di luar pintu, "Pernikahan Presiden, wanita tertua, dan Tuan Lu telah resmi dimulai." Pernikahan Holden dan Elena secara resmi dimulai. Di tengah suara petasan, Holden membawa seseorang ke ruang tunggu pengantin wanita. Namun, dia tidak melihat istrinya. Dang. Diana muncul saat ini, pengantin laki-laki, pengantin perempuan ada di sini, datang dan bawa pengantinmu pergi. Diana mengulurkan tangannya dan membuka tirai di belakangnya, dan 8 pengantin muncul di belakangnya. Kedelapan pengantin ini mengenakan gaun pengantin yang sama dengan kain kasa putih di kepala mereka, bahkan sosok mereka sangat mirip. Sungguh mempesona melihat siapa yang menjadi pengantin wanita yang sebenarnya hari ini.
Diana memandang menantu laki-lakinya. Pengantin laki-laki, kamu harus memilih dengan hati-hati, jangan salah pilih. Konsekuensi dari memilih yang salah sangatlah serius. Penonton tertawa terbahak-bahak. Merlu, ibu mertuamu sudah berbicara. Jika Anda memilih yang salah hari ini, jangan ingin mengambil pengantin wanita ini. Holden mengangkat alis pedang heroiknya, melangkah ke depan, dan langsung menuju ke depan pengantin wanita, lalu mengulurkan dan meraih tangan kecil yang lembut itu. Mempelai pria, sudahkah Anda memilih? Holden mengangguk, aku telah memilih, itu dia. Oke, kalau begitu kamu bisa mengangkat kerudung pengantin wanita dan melihatnya. Holden mengangkat tangannya dan perlahan-lahan mengangkat kerudung pengantin wanita. Wah, ada embusan di telinga. Wajah seukuran tamparan Elena berubah menjadi garis pandang. Hari ini, dia memakai riasan tipis, dan wajahnya yang sudah langsing bahkan lebih mempesona, rambut hitamnya yang murni telah diikat untuknya, dan ada mahkota kecil di atasnya, sedikit bercahaya, sangat menarik, benar-benar pengantin yang paling cantik. Holden memilih yang benar. Pandangan Holden tertuju pada wajah kecil Elena, seolah-olah dia tidak bisa bergerak lagi. Dia menatapnya dengan bodoh, dan kemudian menundukkan kepalanya, ingin mencium bibir merahnya. Hei, Tuan Lu, apa yang kamu lakukan? Penonton tertawa terbahak-bahak. Semua orang berteriak, Merlu, aku baru saja memintamu untuk melihat pengantin wanita, tapi dia tidak membiarkanmu membunuh pengantin wanita. Bapak, Lu, kita belum sampai ke bagian calon pengantin. Bapak, Lu, kamu baru saja melihat pengantin wanita, tapi kamu semua tercengang. Anda tidak bisa menunggu, kita semua masih di sana. Wajah Elena memerah di tengah raungan semua orang, dan dia memandang Holden dengan ekspresi kesal. Lihat, itu memalukan. Holden sangat gugup dan tidak berpengalaman ketika dia menjadi pejabat pengantin pria untuk pertama kalinya. Dia dengan erat menggenggam tangan kecil Elena yang tidak bertulang di telapak tangannya, dan berbisik, Elena, kamu sangat cantik hari ini. Elena mengangkat bibir merahnya dengan manis, berkata, kamu sangat cantik untuknya, dan dia menemukannya sekilas di kerumunan. Bab 1780 di tengah raungan dan kerumunan semua orang, Holden mengangkat Elena ke samping, dan langsung naik ke pelampung. Henry juga datang, diikuti oleh Paula, kedua mempelai dan istrinya semua pergi, tetapi Henry tidak pergi. Paula sedikit pemalu dan gelisah. Setelah Pastor Gu datang malam itu, dia kembali ke sisi Henry. Meskipun Henry tidak menolak, dia sangat tidak peduli padanya. Dia tidak berbicara dengannya atau bahkan menatapnya, hampir memperlakukannya sebagai udara. Gu, Tuan, Gu, Paula berbisik, ayo, juga pergi. Henry memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan mata dingin itu tertuju pada 7 pengantin palsu berkerudung di depan. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata Paula, jadi dia menarik kakinya yang panjang dan berjalan ke depan. Paula menatapnya dengan heran, dan segera pupilnya menyusut, karena dia melihat Henry berjalan langsung ke pengantin wanita, lalu mengangkat tangannya dan mengangkat kerudung pengantin wanita. Detik berikutnya, wajah lembut dan cerah Usha mulai terlihat. Paula ada di tempat, dia tahu alasan mengapa Henry berdiri diam, karena dia, seperti Holden, melihat Usha di kerumunan. Sekarang dia melangkah maju dan langsung mengangkat cadar Usha. Kedua tangan Paula yang tergantung di sampingnya dengan cepat terkepal, tidak mau dan kesal. Sebagai pengiring pengantin, Usha secara alami ingin berpartisipasi dalam permainan 8 pengantin. Elena telah dibawa pergi oleh Holden. Dia akan keluar, tetapi dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuka kerudungnya. Dia mengangkat matanya, wajah tampan dan lembut Henry sudah membesar dalam pandangannya. Dia tiba-tiba datang dan mengulurkan tangannya untuk membuka kerudungnya. Henry berdiri di depannya, matanya tertuju pada wajah kecilnya. Usha juga merias wajah ringan hari ini. Tadi, untuk bekerja sama dengan pertunjukan, dia mengikat rambut bergelombangnya. Ini Henry, lihat rambutnya sekali. Setelah rambutnya, Usha kehilangan sedikit pesona dingin dan malas, dan menambahkan sedikit kehangatan. Melihatnya, Henry perlahan melengkungkan bibir tipisnya dan tersenyum. Dia tahu itu, dia melihatnya, dan ternyata seperti inilah penampilannya dalam pakaian pernikahan. Siapa yang bisa memetik mawar merah berduri ini dan membiarkannya menikah sebagai wanita, dia juga bisa menghangatkan rumah seperti ini. Apa yang dia tertawakan? Apa yang lucu? Usha mengangkat alis tipis yang halus. Mergu, apa kau sudah cukup melihatnya? Jika Anda sudah cukup melihatnya, silakan lepaskan. Tidakkah kamu takut pacarmu cemburu ketika kamu datang untuk membuka kerudungku? Usha menatap Paula dengan tajam. Henry masih menarik kerudungnya dan menolak untuk melepaskannya. Suaranya yang lembut mengandung senyuman. Tidak apa-apa, pacar saya sangat peka. Dia tahu kapan harus membuka satu mata dan menutup mata lainnya.
Mengapa Paula merasa kedua pria ini sedang menggoda dan mengumpat secara terbuka di hadapannya? Setelah Tuan Gu pergi, Usha mengabaikan Henry, dan ada Paula di sebelah Henry, dan hubungan keduanya sepertinya putus. Namun, rasanya seperti tak terputus, angin musim semi tak berujung, dan api kembali bertiup. Usha mengangkat tangannya, langsung melepas kerudungnya, dan menjejalkannya ke telapak tangannya. Karena Tuan Gu menyukainya, maka saya berikan kepada Tuan Gu. Usha berbalik dan pergi. Henry melihatnya memelintir pinggangnya, menginjak sepatu hak tinggi, dan menghilang dari pandangannya, menyelinap ke dalam saku celananya dengan satu tangan. Dia mengulurkan tangannya dan menjilat bibir tipisnya yang kering, dan tersenyum pada dirinya sendiri. Masih ada kerudung yang baru saja dia kenakan di telapak tangannya. Dia meletakkan kerudung di bawah hidungnya dan mengendus. Harum, aroma dirinya ada di seluruh tabir ini. Dia memasukkan kerudung ke dalam saku celananya dan pergi.